Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 11 sedang berada di Masjid Margoyono. Ya. Dahulunya sejarahnya adalah Masjid Margoyono ini adalah bangunan Langer Langenastran yang menjadi tempat ibadahnya para umat Muslim. Kemudian jamaahnya semakin lama semakin banyak. Jadi Langer Langenastran ini dibangunlah menjadi Masjid Margoyono yang pada tahun 1943 oleh keluarga HMJ Prawiro Yuwono, yang pada sisi barat itu terdapat pintu yang terhubung antara rumah tersebut dengan masjid ini. Nah, kemudian masjid ini merupakan masjid kuno yang berada di kawasan Keraton, tepatnya di Jalan Langenastran, Lor nomor 9, Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, masjid ini sendiri dibangun pada tanggal 28 Maret 1874 oleh Prawiro Yuwono, yakni seorang pedagang batik yang sukses. Dan masjid ini diresmikan pada tanggal 29 Agustus tahun 1943. Ayo ikut bersama kami untuk mengetahui sejarah Masjid Margoyono. Selanjutnya adalah kentongan. Kentongan ini adalah alat atau simbol di kehidupan masyarakat sekitar Masjid Margoyono. Istilah kentongan sering juga dikaitkan dengan upacara adat, pemberitahuan waktu, dan tanda peringatan di masyarakat Jawa. Kentongan ini terbuat dari pohon kayu nangka dan dibunyikan dengan cara dipukul untuk memberitahu waktu azan, waktu sholat, dan juga kegiatan keagamaan lainnya. Nah, sekarang kita berada di bagian plakat masjid. Masjid Margoyono ini juga memiliki plakat seperti masjid pada umumnya. Yang membedakan plakat ini dengan plakat masjid lain adalah terdapat tulisan atau aksara Jawa yang menempel pada plakat tersebut, yang dimana membuktikan bahwa Masjid Margoyono ini juga masih sangat erat kaitannya dengan budaya Jawa. Adapun arti dari plakat ini yang kurang lebih adalah Masjid Margoyono didirikan pada tanggal 28 Maulud tahun 1874. Baik, selanjutnya ornamen dalam Masjid Margoyono ini terdapat ornamen-ornamen yang utama, yang dimana ornamen ini menciptakan suasana khas dan sakral. Yang pertama ada mimbar. Mimbar ini untuk tempat khotib menyampaikan khutbah, yang dimana terbuat dari kayu khas Jawa, yang ukirannya juga seperti ukiran Jawa, dan dihiasi kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim dan motif tradisional yang dari khas Jawa. Yang kedua ada lampu gantung. Lampu gantung ini yang memberikan pencahayaan hangat dalam masjid ini yang menciptakan suasana tenang. Desain lampunya ini juga menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan Islaminya. Baik, untuk yang ketiga ada ukiran kaligrafi. Kalian bisa lihat di sini. Dinding ini diukir dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang seringkali ditulis dengan kaligrafi Arab yang halus. Ini menambah kesan religius dan keindahan pada interior masjid ini. Selanjutnya ada karpet sajadah. Karpet yang dipakai untuk area sholat ini memiliki motif dan warna yang serasi dengan interior Masjid Margoyono, yaitu berwarna hijau seperti area luar yang mengutamakan ciri khas warna hijau muda, juga hijau tua. Nah, ornamen-ornamen ini dirancang untuk memberikan kesan khusyuk dan juga nyaman bagi para jamaah selama beribadah dengan tetap mempertahankan keindahan artistik yang selaras dengan budaya setempat. Yang kelima ada plafon. Plafon di Masjid Margoyono ini memiliki makna yang lebih dari sekedar elemen arsitektural. Nah, ia merupakan bagian penting yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan seni budaya.
Biasanya plafon masjid ini dirancang dengan detail dan menciptakan suasana yang tenang, khusyuk, dan juga nyaman untuk beribadah. Bisa dilihat. Untuk plafon masjid seringkali dibuat untuk memberikan rasa luas dan terbuka, yang biasanya memberi efek mengarahkan pandangan dan pikiran jamaah ke arah atas. Yang kedua, ukuran di plafon Masjid Margoyuwono biasanya mengandung motif-motif tradisional seperti bunga, dedaunan, atau pola geometris yang lainnya. Yang keenam, ada jendela teralis. Jendela dan teralis di Masjid Margoyuwono ini memiliki makna simbolis dan juga fungsional yang penting dalam arsitektur masjid. Berikut penjelasan mengenai maknanya. Yang satu, ada makna simbolis jendela dan juga teralis. Jendela dan teralis biasanya dirancang dengan pola geometris atau motif Islami, yang merupakan simbol dari keindahan dan keteraturan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola ini mencerminkan harmoni dan dalam alam semesta dan keteraturan dalam ajaran Islam. Selain itu, pola-pola ini juga mengingatkan jamaah akan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Yang kedua, ada keestetikaan dan juga spiritualitas. Dengan motif-motif artistik jendela ini tidak hanya mempercantik interior Masjid Margoyuwono, tapi juga menambah kesan spiritual dan juga agar siklus matahari ini yang masuk melalui pola teralis dapat menciptakan bayangan indah di dalam masjid yang seolah-olah menjadi lambang keberkahan dan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok serambi Masjid Margoyuwono memiliki arsitektur Jawa Islam dan beberapa komponen mempunyai arsitektur Timur Tengah. Pada bagian serambi Masjid Margoyuwono memiliki tembok yang cukup tebal, memberikan struktur yang kuat dan stabil, serta menjaga suhu ruangan tetap sejuk. Beberapa bagian dari dinding didekorasi dengan ventilasi yang berupa jendela kecil yang dilapisi ukiran kayu atau kisi-kisi yang menyerupai bendera India. Warna tembok umumnya dibiarkan alami atau diberi warna seperti putih atau hijau. Warna tersebut mengikuti warna Keraton Yogyakarta pada masanya. Warna tersebut menciptakan suasana yang tenang dan sejuk. Selain itu, ada juga elemen ornamen teratai yang terinspirasi dari agama Hindu dan Buddha sebagai hiasan pada dinding atau di sekitar pintu serambi. Hal tersebut mencerminkan akulturasi antara budaya dan agama yang menjadi ciri khas Masjid Margoyuwono. Ya, ada tiang-tiang di Masjid Margoyuwono. Tiang ini memiliki historis dan arsitektur yang sangat unik. Tiang ini terbuat dari kayu jati yang utuh dan memiliki ketahanan yang kuat. Tiang ini memiliki ukiran dan hiasan yang melambangkan kehalusan seni dan kepercayaan masyarakat setempat. Tiang ini berbentuk silindris dan di bagian atasnya terdapat ukiran nanas. Ukiran nanas ini melambangkan kesuburan dan keberkahan dalam kebudayaan Jawa. Selain itu, nanas ini juga melambangkan kemakmuran dan rezeki yang melimpah. Selanjutnya kita akan melihat ornamen yang ada pada bagian serambi Masjid Margoyuwono. Seperti yang kita bisa lihat, motif ukiran pada tiang dan juga pintu dari serambi Masjid Margoyuwono ini memiliki ukiran yang rumit dan juga halus. Nah, motif ukirannya sendiri ini mencakup pola yang geometris dan juga flora. Pada tiang sendiri kita bisa melihat di sini ada bentuk sawi, ukiran sawi, yang dimana ini melambangkan kesuburan dan juga kehidupan, melambangkan kesederhanaan dan keharmonisan, yang dimana itu melambangkan, menggambarkan keselarasan antara manusia, alam, dan penciptanya. Juga ini sebagai refleksi penghargaan terhadap alam atas kebesaran Tuhan. Dan kemudian kita juga bisa melihat lantai pada bagian serambi Masjid Margoyuwono. Di sini lantainya dipasangi dengan tegel yang dengan
hiasan pola yang berbentuk geometris. Selanjutnya ada bentuk ukiran bunga teratai pada bagian penyangga dari tiang. Nah, bunga teratai ini melambangkan kesucian serta kemurnian, juga melambangkan perjalanan spiritual dari manusia menuju kepada penciptanya, kemudian juga melambangkan kehidupan serta harapan, dan juga sebagai bentuk keselarasan dengan budaya lokal, terutama budaya dari Asia Tenggara. Kemudian, gaya desain pada bangunan Masjid Margoyono memiliki pengaruh kebudayaan asing sehingga membuat bangunan ini berbeda dari masjid-masjid lama yang ada di Indonesia. Nah, gaya arsitekturnya sendiri bercirikan gaya arsitektur Masjid Jawa kuno dengan atap tumpang bersusun 3 dan juga mempunyai serambi. Nah, bangunan Masjid Margoyono tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur budaya yang pernah berkembang sebelumnya. Hiasan dan arsitektur keseluruhan bergaya Jawa kuno, dimulai dari mihrab, mimbar, dan ornamen kaligrafinya berasal dari Islam. Sedangkan warna khas dari Yogyakarta yaitu perpaduan hijau yang berpadu dengan kuning dan juga putih. Kemudian adanya bentuk akulturasi ini dapat dilihat dari adanya unsur-unsur budaya yang ada pada arsitektur Masjid Margoyono. Nah, pada bagian serambi sendiri terdapat unsur budaya Eropa, dan pada bagian tembok luar masjid, bagian bawah ruang utama dengan kumpulan batu hitam yang diberi warna hitam dan kuning sehingga membuat masjid ini memiliki ciri khas. Lalu terdapat pula unsur budaya Yogyakarta yang ditunjukkan pada arsitekturnya yang menggunakan arsitektur Jawa, yaitu hiasan dan warna khas. Dan ada pula pengaruh dari unsur budaya Demak yang tampak pada bangunan yang terletak tersendiri di setelah serambi. Bangunan ini menunjukkan miniatur Masjid Demak dan itu dijadikan oleh arsitek sebagai jalan menuju tempat bersuci, yaitu tempat wudhu. Kita bersama dengan Pak Hartoko. Sebagai apa Pak di Masjid Margoyono? Bidangnya sebagai marbot, ya, merangkap sekretaris. Ya. Jadi kentongannya itu terbuat dari kayu apa ya Pak? Oh ya, itu dari kayu nangka. Oh, dari nangka. Ya, nangka atau kalau di Jawa itu namanya gori. Gori, Tahu ya? Tahu. Nah, gori itu yang untuk buat gudeg. Iya. Fungsinya tuh buat masjid ini apa aja ya Pak? Kalau sejarahnya dulu sebelum ada sound system ya, speaker atas itu kan untuk sebagai penanda terutama saat masuk sholat ya. Setelah itu habis kentong ini terus ada adzan ya, jadi menanda itu apa ya, udah waktunya ada sholat. Terus juga sebagai penanda kalau ada orang meninggal, berarti kan ada cirinya. Nah, terus misalnya ada bahaya juga ada cirinya kan, kalau ada titik saya tinggal nutuknya apa, penanda. Terus kan di situ ada pos baru ya Pak. Pos baru itu sekarang fungsinya buat apa aja sih Pak? Pos baru itu selain jadi itu kan belum 100% jadi, itu untuk informasi. Pusat informasi di sana sekarang baru ada untuk CCTV karena banyak orang yang misalnya kehilangan sesuatu atau ketinggalan, itu bisa dilihat dari CCTV. Juga sana nanti informasi itu tidak hanya masalah masjid tapi juga apa aja, misalnya kegiatan di masjid itu apa, terus di belakang itu kan masih ada bangunan-bangunan ya. Ada TPA, ada aula, ada kelas-kelas yang bisa disewakan. Nah, itu bisa ditanyakan di sana.
sembarangan berarti. Arsiteknya itu ternyata Thomas Herman Karsten, itu dari Belanda. Nanti bisa dicari nanti. Arsitektur terkenal. Oke. Dan indah. Banyak orang-orang arsitektur itu tuh menilai ini bangunan yang luar biasa. Jadi tadi ditanakan itu bangunannya memang unik, antik seperti itu. Apalagi Nah, terus tadi lanjut Pak yang mau nanya ini. oh ya Ini tiang-tiang pilar-pilarnya itu bahannya itu apa materialnya gitu? ya ini banyak mengira pilar-pilarnya itu dikira beton, Oh iya karena tapi ini kayu jati utuh ya. Kayu jati utuh kalau dilihat sekilas tanpa hal yang biasa, tapi kalau dilihat dengan seorang pengukir atau yang tahu tentang kayu utuh dari bawah ke atas, itu pilihan itu kayunya. Logikanya kalau kayunya bagus, tua lagi, murah apa mahal? mahal. Nah, mahal itu berarti orang yang bisa beli sesuatu yang mahal itu berarti apa? Kaya, ya kan? Ya betul. Kayak logikanya kan seperti itu, bisa milih. Ini pengukirnya dari Jepara. Nah, ini oleh sejarahnya udah baca toh? Sudah. Jadi 3 orang yang memprakarsai berdirinya masjid ini, ya Haji Bilal, terus Bahu Kertiko sama Pak Wiroyono. 3 orang itu pengusaha batik semua. Sekian sejarah Masjid Margoyono dari kelompok 11. Kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi